Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk penonton semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaddad Faras dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi komunikasi. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dalam prodi pendidikan agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan zaman yang ada itu akan selaras dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan begitu cepat. Maka kita sebagai calon tenaga pendidik harus mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Supaya apa? Dengan tujuan agar pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu bisa lebih efektif dan efisien dan juga diharapkan dapat bisa menarik perhatian anak itu lebih jauh lagi karena anak-anak tertarik dengan apa-apa yang dia lihat. Maka salah satu perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan yaitu dengan hadirnya website-website yang bisa membantu kita untuk membuat quiz atau membuat wadah pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah kita jelaskan. Maka salah satu website yang bisa kita gunakan yakni website Socrative, dan kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana cara kita membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam website Socrative ini. Maka mari silakan disimak tutorialnya. Yang pertama, teman-teman lakukan, silakan buka akun Socrative, buka website Socrative, kemudian masuk ke pilihan yang utama ini, Home. Dan buat teman-teman yang belum punya akun, silakan dibuat dulu akunnya dengan akun teacher ya atau akun guru, silakan dibuat. Ataupun kalau sudah punya akunnya, silakan langsung ke login. Pilih yang teacher, login. Ini karena saya sudah ada akunnya, jadi langsung masuk. Oke. Dan nanti inilah tampilan awal dari website Socrative ini. Kemudian di sini ada nama kelas kita yang harus nanti ketika anak-anak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, maka anak-anak harus menginput nama kelas ini. Oke, cara membuatnya bagaimana? Kita langsung masuk ke dalam halaman library atau perpustakaan. Silakan pilih yang add quiz atau tambahkan quiz di sini. Kemudian kita pilih yang blank quiz. Ya, kalau teman-teman merasa terlalu cepat, videonya boleh di-pause. Oke? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah masukkan judulnya. Misalkan saya akan memberikan pertanyaan seputar tentang macam-macam golongan najis. Ya. Kemudian kita pilih add blank question. Kita pilih yang multiple choice atau true false atau short answer. Ini ada pilihan ganda A, B, C, D. Kemudian true false benar atau salah. Short answer adalah jawaban singkat. Kita pilih yang multiple choice. Nah, pilihan ganda. Contoh, ada berapa macam golongan. Kita pilih, kita masukkan opsi jawabannya mulai dari 2, 1, 3. Ini silakan teman-teman bebas mau acak atau mau rata, silakan. Kita pilih yang 3 karena jawaban benarnya 3. Atau kalau misalkan teman-teman jawabannya lebih dari 3 ini atau lebih dari 4, ini kan 4 ya sampai D. Bisa teman-teman pilih yang add answer atau tambahkan jawaban. Misalkan ada 5 opsi, silahkan. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor kedua. Masih dengan cara yang sama, kita pilih add blank question. Kita masukkan pertanyaannya. Apa nama golongan najis yang paling ringan? Misalkan, saya kasih opsinya di sini ada mukhaffafa, kemudian
ada mughalladhah misalkan, walaupun ngacak ya. Di sini ada mutawassithah. Mutawassithah. Oke, kita pilih yang mukhaffafah. Kemudian lanjut, pertanyaan ketiga. Ini karena demonstrasi, jadi saya hanya akan membuat beberapa pertanyaan saja. Ketiga, apa nama golongan najis yang berada di tingkat menengah? Menengah. Nah, di sini kita masukkan opsinya, ada mukhaffafah, di sini ada mutawassithah, di sini ada mughalladhah. Kita pilih yang mutawassithah. Oke, cukup. Kalau misalkan teman-teman mau masukin foto, silakan pilih yang di sini. Kemudian teman-teman harus download dulu ya. Jadi dari Google teman-teman download, kemudian dimasukkan ke dalam PC kalian. Di sini nanti akan muncul ya, atau di sini misalkan dan lain sebagainya ya. Tinggal dipilih, kemudian dimasukkan. Oke. Kalau begitupun dengan video juga sama. Kalau sudah selesai, misalkan teman-teman mau bikin 5 pertanyaan kah, 10 pertanyaan kah, dan seterusnya. Setelah selesai, teman-teman pilih save dan edit. Atau kalau misalkan, aduh, di nomor 1 saya salah nih. Gimana cara ngeditnya? Pilih yang lambang pensil di sini. Pilih di sini untuk mengedit pertanyaan tersebut. Nah, ini dia. Muncul kan? Misalkan salah nih, apa mau diganti pertanyaannya, silakan. Atau kalau mau misalkan masukin soal MTK tuh perpangkat-pangkatan, silakan di sini dan lain sebagainya. Kita centang, kemudian kita save and exit. Atau kalau di bahasa Indonesianya simpan dan keluar. Nah, setelah selesai ya demikian, kemudian bagaimana cara kita meluncurkannya? Kita pilih yang launch, kita pilih yang quiz karena tadi kita bikin yang quiz, kita bikin quiz. Kemudian kita pilih nih pertanyaan yang tadi, ini kan 16 second ago, jadi 16 detik yang lalu ya sudah saya buat. Pilih yang ini. Oke, kemudian kita pilih yang ini, shuffle question atau acak pertanyaannya. Jadi antara si A jawaban anak A dengan pertanyaan anak A dengan pertanyaan anak B itu beda, ngacak gitu. Kemudian shuffle answer itu juga diacak jawabannya. Kemudian yang terakhir show final score atau tunjukkan nilai terakhir. Kita launching. Baik, setelah di launching, bagaimana supaya anak-anak itu bisa masuk? Ya, kita minta anak-anak itu buat ke sini. Masuk ke web tadi Socrative, ya. Kemudian kita minta anak-anak untuk pilih yang student login, jangan ke sini. Di sini juga bisa sih, cuman lebih gampang ke sini. Jadi langsung masuk ke ruang siswa. Oke. Setelah masuk, kita minta mereka masukkan nama kelas kita. Tadi nama kelas saya ini ya, M Syadat 3123059. Kita pilih join. Setelah itu masukkan nama dia. Ya, di sini saya masukkan misalkan namanya Asep misalkan. Mohon maaf nih kalau ada namanya yang sama ya. Tidak ada niatan. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, jawab. Bismillah. Ini ngacak kan pertanyaannya karena tadi ketika saya launching itu saya pilih opsinya untuk pertanyaannya diacak. Apa nama golongan najis yang berada di tingkat pertengahan? Jawaban benar adalah mutawassithah. Submit. Betul jawabannya tuh. Nah, kelebihan dari website ini si anak jadi tahu benar atau salahnya. Kalaupun misalkan salah, contoh di sini pertanyaan adalah ada berapa macam-macam golongan najis? Harusnya kan 3. Misalkan si anak itu jawabnya salah. Nomor 2 dua golongan misalkan. Nanti akan ketahuan. Oh, ternyata salah. Yang benarnya adalah 3 ya. Jadi salah satu keuntungan dari website ini anak-anak jadi tahu, oh, ternyata aku salah di nomor ini ya dan jawaban benarnya itu ini. Oke. Oke, di sini paling ringan adalah mukhaffafah. Kita submit. Ya, betul. Nah, di sini ketahuan skornya 2 dari 3. Jadi yang betul 2 dari 3 pertanyaan.
Oke, terus kita sebagai guru gimana ngelihat hasilnya di sini? Ya, di sini langsung kelihatan. Sebentar, kita masuk lagi. Tenang, nggak akan hilang. Kalau sudah di save nggak akan hilang. Kita lihat di live result. Ini dia pertanyaannya ya. Jadi, ketahuan nih si Asep nih. Tadi kan kita nyoba pakai nama Asep kan, dia salah di nomor 1. Ya, ada berapa golongan najis itu. Sisanya betul, ya seperti itu. Kemudian misalkan anak-anak kita yang hadir ada 20 anak. Ketika kita di sini melihat sudah ada 20 anak atau 20 nama, maka kita selesaikan kelasnya atau finish activity. Finish, selesai. Nah, ini bisa ketahuan di sini. Kemudian kalau ingin kita upload hasilnya, kita pilih yang ekspor. Nah, kita pilih yang bebas mau PDF atau mau Excel. Coba kita lihat yang PDF ya. Kita download. Kita lihat hasilnya. Ini skip saja. Nah, di sini masuk di sini ya. Kita buka nanti. Jadi untuk keperluan misalkan upload tugas pendidik ya. Di sini ketahuan. Nah, ini yang ketahuan adalah soalnya misalkan di sini yang benar ada berapa orang, yang salah ada berapa orang, di sini ketahuan. Karena di sini tadi saya baru nyoba satu ya, satu anak, maka di sini ketahuannya hanya satu. Seperti itu. Semoga di dalam website ini kita bisa mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita dalam penyampaian pembelajaran di dalam kelas-kelas kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya semoga dimaafkan dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita gunakan di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.